Inilah diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Pilkada Sukses di Masa Pandemi. Selamat mengikuti. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang saya ke Mbak Ani nih ya, dari Bawaslu. Nah, sampai sejauh ini Mbak Ani, bagaimana Bawaslu melihat tahapan pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah? Kemudian hal apa yang harus menjadi perhatian semua pihak agar pilkada ini berjalan sesuai harapan di setiap tahapannya dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan? Jadi memang pilkada kita di tengah pandemi itu tantangannya berat ya, tidak mudah. Kita sadar, tahu dengan persis bahwa upaya-upaya untuk mensukseskan hajatan pilkada serentak kita ini kan seiring dengan upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ya, sehingga posisinya Bawaslu ya menganggap memilih pemimpin dengan menjaga keselamatan itu sama pentingnya. Satu. Nah, terkait dengan potensi-potensi kerawanan yang sudah dipotret dalam IKP Bawaslu itu, ada beberapa dimensi memang yang kemudian harus mendapatkan perhatian khusus. Ini misalnya ada dimensi konteks sosial politik, satu. Kemudian ada dimensi soal infrastruktur dan jaringan, serta dimensi pandemi COVID. Tiga dimensi ini nampaknya memang Jawa Tengah dalam spektrum nasional di Pilkada 2020 juga membutuhkan perhatian yang khusus. Antara lain itu karena jumlah kabupaten kota kita yang pilkada itu terbesar kedua se-Indonesia setelah Sumatera Utara ya Mas Derajat. Itu dari sisi jumlah. Ditambah lagi hampir 80% petahana masih ikut serta. Dan juga ada data terkait dengan jumlah satu pasangan calon yang ada di Jawa Tengah itu mencapai 6 kabupaten kota. Ini jumlah tertinggi se-Indonesia juga ya Mas Derajat. Situasi-situasi ini yang kemudian secara dimensi konteks sosial politik rawan dari sisi cara pandang Bawaslu. Menurut catatan pengawasan Bawaslu, setidak-tidaknya sampai dengan hari ini rekan-rekan jajaran KPU telah cukup sukses menyelenggarakan seluruh proses tahapannya dengan segala bentuk problematika. Setidak-tidaknya tidak ada tahapan yang ditunda, semuanya tetap berjalan. Ini yang kemudian kita apresiasi. Tapi sekali lagi dari perspektif IKP ada beberapa tahapan yang secara potensi kerawanan ini menduduki peringkat yang tinggi. Yang posisi pertama ini adalah tahapan pemungutan penghitungan suara. Ini masih menduduki peringkat pertama. 28 hari lagi kita akan jelang bersama-sama ya. Kemudian yang kedua itu tahapan pemutahiran daftar pemilih. Berikut seluruh dinamikanya sudah selesai, meskipun kesini masih ada catatan karena memang kita harus ketahui karakter DPT kita ini kan memang dinamis ya Mas. Masih datanya ini memang stelsel aktif begitu, bukan pasif. Jadi sampai dengan hari H Bawaslu akan tetap mengawasi dan mungkin kami juga nanti tidak akan ragu-ragu memberikan saran, masukan kepada teman-teman jajaran KPU. Tahapan rawan yang ketiga itu adalah tahapan kampanye yang tadi disebut-sebut. Kampanye kita ini juga tidak mudah di tengah pandemi. Jangan sampai kita yang kemudian di iklim demokrasi ini memang punya hak untuk berkreasi, karena kampanye itu juga menyangkut soal pendidikan politik dan sosialisasi warga masyarakat, itu kemudian menjadi terpancang dan terbatasi hanya karena soal menjaga keselamatan. Tapi juga Bawaslu berpesan sebaliknya, jangan sampai karena kreasi soal keinginan untuk berkampanye, menyampaikan visi misi program dan sebagainya itu lantas kemudian mengabaikan sisi keselamatan. Nah yang terakhir tahapan yang rawan juga dari sisi IKP itu adalah, ini juga sedang berlangsung kebetulan, tahapan terkait dengan sosialisasi. Sosialisasi ini Bawaslu menggarisbawahi karena pilkada ini kan bukan pilkadanya KPU, bukan pilkadanya Bawaslu, bukan pilkadanya penyelenggara pemilu, ini pilkada kita semua. Ya berarti semua pihak itu harus bahu-membahu untuk bagaimana menciptakan menghadirkan situasi kebatinan yang bisa membangkitkan optimisme publik.
judul acara event hari ini saya suka. Jadi sukses pilkada di tengah pandemi. Yang kurang baik itu mari kita perbaiki. Bawaslu akan awasi, KPU juga akan memperbaiki mekanisme dengan mempertimbangkan saran-saran dari kami. Tapi kawan-kawan partai politik, tim LO pasangan calon, pers, media, masyarakat pemilih dan pemerintah itu semuanya harus saling dukung mendukung. Ya. Kira-kira begitu, Mas. Baik. Ada yang mungkin terlewatkan oleh masyarakat yaitu pelanggaran-pelanggaran pemilu yang pasti selalu terjadi nih. Ada berapa pelanggaran yang sudah ditemukan oleh Bawaslu nih, Mbak Ani? Nah, sebenarnya problem utama pilkada kita itu bukan bagaimana menindak orang sebanyak-banyaknya karena melanggar aturan pemilu ya. Ini kan soal kepatuhan. Kepatuhan itu ya urusan banyak pihak. Ya, penyelenggara pemilu ya juga harus patuh, peserta pemilu juga harus patuh, masyarakat pemilu juga harus patuh. Hasil pengawasan Bawaslu per Oktober ini tidak kurang dari 23-24 kasus. Dengan tidak kurang dari 85 terlapor ya yang sedang diproses oleh Bawaslu. Beberapa juga sudah mendapatkan rekomendasi dari ASN, sudah dapat sanksi dari pejabat bina kepegawaian. Kira-kira seputar itu. Artinya memang Bawaslu punya sayap soal penanganan pelanggaran, tetapi di sini yang kami ingin kedepankan dan kami ingin minta dorongan dan bantuan dari seluruh masyarakat. Yuk kita cegah bareng-bareng dulu. Maksimalkan pencegahan, optimalkan pengawasan, baru nanti tegakkan penindakannya. Nah, Pak Bambang, ini sebagai Ketua DPRD Jawa Tengah, bagaimana menyikapi adanya pelanggaran ASN ini, Pak? Tapi mereka digerakkan oleh orang yang punya kepentingan. Oh iya. Gitu. Kalau netralitas PNS itu slogan, itu kan jabatan yang dicari. Pangkat, golongan itu yang dicari. Sehingga untuk mereka yang sudah menduduki jabatan itu suruh netral sulit, Pak. Ya bicaranya pasti netral. Ya. Tapi di lapangan enggak. ASN itu bisa kelihatan kalau itu masif, Pak. Kelihatan, oh. Tapi kalau dilepas kayak sekarang ini kami lihat ya, pasti ada yang pro sana, pro sini. Oke, nah penegakan aturan ini penting terkait dengan netralitas PNS ya, karena kalau Pak Bambang tadi aturannya ada, undang-undangnya ada. Bagaimana KPU menyikapi hal ini? Ya sebenarnya secara regulatif sebenarnya sudah cukup, sudah lengkap ya. Terus kemudian juga ada komisi pengawasnya yaitu komisi ASN itu. Itu. Ya, kita akan break lagi dan silakan. Dan setelah ini saya berikan kesempatan juga untuk para hadirin yang ada di sini untuk menyampaikan unek-unek pendapat ataupun juga pertanyaan kepada para narasumber. Oh ya, ini ada pertanyaan, ada Pak Nur di Semarang. Ini mungkin bisa disikapi oleh ketiga narasumber ini ya. Untuk orang yang punya penyakit bawaan, berarti istilahnya komorbid kalau sekarang ya, bisa datang lebih pagi ke TPS, bilik khusus atau ditangani ke rumah untuk mengurangi risiko terpapar. Ini kayaknya masukan untuk KPU. Monggo, Mas Derajat ditanggapi. Baik, terima kasih ya. Jadi tentu pelayanan kami sebenarnya bagi pemilih yang dalam kondisi khusus ya, dalam kondisi khusus seperti misalnya kondisi dalam isolasi begitu ya, itu bisa kami datangin ke rumah dengan persetujuan saksi, kemudian pengawas TPS untuk kita layani datang ke rumah. Gitu ya, termasuk yang mungkin lumpuh gitu ya, lumpuh total begitu, tapi masih kepinginan untuk menggunakan hak pilihnya, itu bisa kita layani. Tentu harus dilihat dulu Mas, sejauh mana nanti KPPS, ketua KPPS yang akan memverifikasi lah kebutuhan soal itu. Tapi prinsipnya kami akan total untuk melayani hak pilih begitu, melindungi hak pilih meski dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Seluruh petugas KPPS sebelum ditugaskan di KPPS itu nanti kita rapid terlebih dahulu. Berikutnya juga nanti akan kita sediakan masker sebanyak 20% ya dari total jumlah pemilih. Apabila nanti ada warga yang kelupaan bawa masker atau belum punya masker, nanti sebelum masuk TPS akan kita berikan masker gitu. Iya. Kembali ke netralitas ini, asik ini ngomongin netralitas ya, karena pengakuan Pak Bambang sendiri nggak ada yang nggak netral gitu kan. Mbak Ani,
Sikapnya gimana nih Bawaslu? Iya, jadi menarik ini ya. Tapi Bawaslu mungkin ingin mengingatkan ya, jangan sampai apa yang disampaikan oleh Mas Bambang itu lantas dipahami oleh para pihak yang diminta netral itu justru disalahpahami sebagai bagian bentuk legitimasi atau dukungannya politisi untuk mereka tidak netral begitu. Iya. Tidak boleh. Jadi kalau Beliau kan Bawaslu hanya itu berkomentar kan gitu kan. iya, ada apa-apa kan ini diskusi ya. Ini Iya. sikap Bawaslu penting saya kira untuk menegaskan ini. Jadi kalau dari sisi posisi Bawaslu, siapa pihak yang boleh dan tidak boleh neko-neko, siapa pihak yang wajib diminta netral itu sudah jelas aturannya. Aturannya itu ya aturan regulasi antara undang-undang dengan ketentuannya KPU. Bawaslu malah nggak punya aturan. Kan tugasnya Bawaslu itu menegakkan aturan undang-undang dan aturannya Mas Derajat ini. Iya. Ini satu. Yang kedua soal ASN. Jadi menurut Bawaslu justru karena ASN itu perintahnya jelas, netralitas itu justru ada pilkada atau nggak ada pilkada wajib netral. Bukan hari kerja, bukan hari kalender, melekat 24 jam. Kalau perlu Bawaslu itu meminta ASN netral itu sejak dalam pikiran. Kita akan break lagi. Ini sudah ada yang siap dengan pertanyaannya dari para dinader sini. Saya lihat sudah ada Pak Pujo Rahayu, kemudian Pak Agus Barudin juga sudah siap dengan pertanyaan. Ini masih ada pertanyaan juga dari pendengar kita yang tadi ini, Pak Nur di Semarang yang menanyakan soal komorbid. Tolong ditanyakan ke Bapak Ketua DPRD Jawa Tengah karena ada juga calon kepala daerah yang dinyatakan positif atau mungkin ada yang komorbid, bagaimana sikap dari DPRD. Nah, Pak Bambang monggo. Ya kalau sakit bawaan atau lansia ini pasti ada pelayanan yang lebih spesifik, Ya. lebih prioritas. Misalnya kalau lansia punya penyakit bawaan, apalagi lansia, anak-anaknya mungkin tidak boleh itu keluar, bisa diminta didatangi untuk nyoblos. Nah, cukupkah itu tenaganya KPU untuk mendatangi berapa? Karena untuk datang ke TPS sakit atau lansia atau dia punya, karena yang rawan kena COVID-19 ini kan mereka yang usia lanjut punya penyakit bawaan. Ini dari gugus tugas. Maka kemarin ada prioritas untuk keluar itu usia dari sekian sampai sekian, itu kan sebetulnya juga diskriminatif. Tapi karena ini melaksanakan protokol kesehatan, ya harus kita ikuti. Ya. Menurut saya ya ini tugas berat daripada KPU, termasuk Bawaslu, mendatangi rumah para lansia atau mereka yang sudah sakit di rumah. Ya ini kan tugas ekstra. Iya. Petugas di TPS-nya itu menggerakkan itu juga, dia juga berisiko kan. Maka saya ya menyarankan lah untuk mereka-mereka yang sudah lansia dan kemudian punya penyakit bawaan, ya diberi prioritas pertama mungkin atau didatangi sebelumnya. Nah, terus kalau kepala daerahnya yang kena itu gimana, Pak? Kalau kepala daerah terpapar COVID, ya kan COVID-19 ini nggak milih-milih orang. Betul. Nggak milih kepala daerah, nggak milih DPR, nggak milih Bawaslu, nggak milih, semuanya bisa saja terkena. Nah, kemudian kalau kepala daerahnya ini terpapar COVID misalnya, dan dia harus menjalani perawatan sesuai dengan protokol kesehatan. Karena ternyata dia belum sembuh, kemudian pemilihan tidak bisa kampanye, itu sudah risiko, Pak. Yang mana nih yang kena? Kepala daerahnya atau wakilnya? Atau dua-duanya? Kalau dua-duanya sudah, yang kampanye siapa? Iya. Grup sebelah yang kampanye, yang nggak kena misalnya.
Tapi kalau sampai dengan akhirnya ini, mohon maaf, akhirnya ada yang meninggal karena calon, ada yang meninggal yang di luar Jawa kemarin naik kapal itu kan tetap pemilihan berlangsung, Pak, karena sudah ditetapkan sebagai calon. Nanti kalau menang pun ya mungkin ya pasangan paslon yang sudah meninggal ini tadi menang kan gitu, Pak. Ini Ya, sekarang saya berikan kesempatan untuk para hadirin di Selasar The Wujil Resort and Convention. Saya persilakan, yang pertama ada Pak Pucora Yurisan. Menarik ya. Maka ada 6 catatan Pak Bambang. Ini terutama untuk Pak Bambang nih. Ada 6 catatan. Yang pertama penyelenggara, yang kedua pemilih, yang ketiga peserta, yang keempat proses, yang kelima infrastruktur, dan yang keenam netralitas. Saya uraikan yang netralitas dulu. Saya sependapat dengan Pak Bambang, karena netralitas itu kan bisa dikatakan subjektif. Artinya subjektif, Pak Bambang bisa bicara seperti itu, tetapi Pak Bambang sendiri bisa mengenai ketika menguntungkan bagi Pak Bambang. Nah, kira-kira kan begitu. Kan di politik yang penting kan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Terus yang kedua, incumbent ada berapa yang mencalonkan lagi atau keluarga incumbent. Itu juga untuk Mbak Ani pengawasannya ya harus jeli kalau berani, gitu ya Mbak Ani ya. Senyum, sip. Ya, jadi bicara netralitas itu memang menarik karena apa? Sangat subjektif sekali. Tapi tinjauannya dari objektif, kan agak susah ini. Terus yang ketiga, ini netralitas di PNS. Saya sebetulnya dari dulu agak keberatan ketika netralitas itu hanya difokuskan kepada ASN atau PNS. Karena yang namanya netralitas itu semua, ya polisinya, ya TNI-nya, ya Pak Derajatnya, ya Pak Bambangnya, ya Mbak Ani, itu harus netral. Tapi kan karena memang yang paling menarik itu PNS, jumlahnya banyak, ekornya banyak, ikutannya banyak, jadi menarik. Nah terus begini, saya kebetulan kan pernah jadi PNS, benar Pak Bambang yang katakan tadi itu. Jadi peluang jabatan hanya katakanlah 10. Yang antri itu 20 sampai 30. Lah kalau diem-diem saja tidak kasakusuk kan kapan dapatnya itu Pak Bambang? Akhirnya yang menguntungkan. dukung saya tak pastikan. Ya kan kira-kira kan saya hitung-hitung kalau saya dukung Pak Bambang, kalau Pak Bambang nggak jadi kan saya jebol. Ada balas budi dan balas dendam. Nah itu kan resistensi yang mesti harus ditanggung oleh berikutnya. Terus yang ke penyelenggara. Penyelenggara kayak Mas Derajat itu sudah ngelotok. Tapi ketika sekarang bareng dengan pandemi COVID-19 jadi berbeda. Karena musuh global, musuh seluruh dunia dan tidak nyata, tidak kelihatan. Jangan-jangan nanti COVID itu juga tidak netral, Mbak Ani kan nanti melototi itu. Kira-kira kan begitu. Jadi penyelenggara sendiri sekarang dibebani, tadi sudah diuraikan betapa beratnya. Terus saya pernah diskusi dengan seorang dokter, itu sudah wanti-wanti, itu berat sekali Pak bagi penyelenggara. Karena apa? Main jam 7 sampai jam 1 yang jelas di ruangan, tidak boleh kemana-mana. Bila perlu pipis saja dihindari. Nah itu persiapan kan mungkin jadi jam 6. Setelah jam 1 istirahat sebentar masih ngitung. Itu pakai APD-nya itu kan seperti kayak tenaga medis. Padahal dia bukan tenaga medis. Ngerekrut aja mau aja untung. Kalau Pak Derajat mau ngerekrut orang yang tahu kesehatan kan semakin sulit. Nah, ketika dia itu bukan dari tenaga profesional, tenaga kesehatan, sementara dia harus menggunakan APD yang standar, itu kan capek sekali itu. Nah, itu nanti jangan-jangan dia nggak betah dan sebagainya. Jadi dari penyelenggara. Pemilih juga begitu. Wong ini yang namanya pilkada pemilu itu kan ya memang partisipasi sangat diperlukan. Mau berpartisipasi tapi kok dibatasi. Nah, ini kan kontradiksi. Jadi dari pemilih tadi ideal sekali kayak orang punya kerja jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai sekian. Sulit sekali itu menentukan itu. Ada peak yang semuanya ikut pada jam itu.
Ini infrastruktur itu tadi menarik ketika TPS-nya itu cukup 50 ya Mas Derajat ya, apa separuhnya dan sebagainya. Itu berarti kan tambah bilik, tambah TPS, itu apa tidak pakai uang. Terus kalau misalnya 37 ke atas harus bagaimana dan sebagainya, itu kan juga perlu dipertimbangkan. Jadi infrastruktur itu juga mempengaruhi. Terakhir, penyelenggara yang di bawah ini, kalau Mas Derajat kan penyelenggara di atas ya, ini yang di bawah Mas. Kabupaten kota yang berdampingan. Saya punya pengalaman ketika Blora dengan Rembang protes ke KPU provinsi. Karena apa? Honornya berbeda. Kenapa honornya berbeda? Karena APBD-nya juga berbeda, sumbernya berbeda. Nah ini juga ada atmosfer politiknya. Ketika incumbent sudah tidak nyalon lagi, dia tidak begitu fight. Sekarep-karepmu. Nah, jadi ada unsur kayak gitunya. Jadi ketika walaupun daerahnya itu makmur, APBD-nya kuat, tapi ketika bicara dengan KPU, honor untuk yang perbatasan itu Mas Prab, yang saya maksud yang perbatasan, Blora dengan Rembang itu kan perbatasan. Di sana itu honornya 300, sementara di sini honornya 250. Terakhir ini Mas. Ya. Yang menarik lagi kembali ke Pak Bambang. Ini loh Pak Bambang. Tadi kaitannya dengan incumbent. Ada incumbent yang nyalon lagi, ada istrinya incumbent. Nah, ini kan rawan sekali tuh. Padahal kan biasanya bapak-bapak paling ditakuti kan ibunya. Daripada ribut kan mesti ngalah. Pak Bambang aja apa Mas Derajat mesti kan takut sama istri lah, kira-kira kan begitu. Nah, kira-kira lah itu. Jadi menurut saya ini jadi Mbak Ani kerja keras ini. Makanya menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dulu menguntungkan, sekarang tidak menguntungkan ya pecat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dilanjut Pak Agus Baharudin. Terima kasih Mas Pras atas kesempatannya. Selamat datang Mas Bambang, Mas Derajat dan Mbak Ani. Saya Agus Baharudin. Kebetulan saya selaku pengawas pemilu di tingkat kelurahan Ngesrep. Ini pengalaman kami di lapangan. Kalau tadi saya setuju sekali dengan netralitas ASN itu hanya slogan, ya. Dan itu adalah bagian dari pelanggaran. Nah, masih banyak pelanggaran yang lain. Nah, di lapangan teman-teman itu kalau menemukan ada temuan pelanggaran, kita terus berhitung, belajar dari kasus-kasus yang sudah pernah ada waktu itu terjadi di Gunung Pati sampai dibawa ke pengadilan. Kita berhitungnya begini, kita berhitung kita nanti harus ada saksinya, harus ada buktinya. Repot Mbak. Akhirnya apa? Kita ya sudah kita nggak kita anggap itu sebuah temuan gitu loh. Jadi ada aturannya seperti itu, tapi ya mau dieksekusi susah karena kita akhirnya kita nggak melaporkan temuan itu karena kita sendiri yang repot terus terang. Ini pengalaman teman-teman di lapangan, ya, di kalangan bawah, di pengawas pemilu di tingkat kelurahan, pemilu lapangan gitu. Terima kasih, sedikit saja. Di rumah ini ada pendengar kita, ada Pak Nugroho di Semarang. Apakah tidak sebaiknya saat pilkada disediakan aplikasi pilkada sehingga pemilih tidak perlu ke TPS, cukup tinggal pilih dari rumah lewat aplikasi? Wah, ini tinggal klik gitu aja ya Pak Nugroho ya. Lalu di Berkas ada Pak David. Pilkada hambar, senyap tanpa hingar-bingar kampanye karena Covid. Akan ada kucing dalam karung yang terpaksa harus dibeli rakyat karena sosialisasi paslon tidak merata. Wah, ini warga Berkas juga ini ya, kritis di Bawen, Pak Trisno. Ini nulisnya Mbawen. Dikira semua warga pegang HP canggih mungkin ya. Kampanye kok di sosmed, ngibul apa ngerumpi? Door to door dong, minimal per RT ditemuin gitu, sekalian bawa sembako buat warga, jadi nggak jadi ikhlasin saja. Oke Pak Trisno, matur nuwun. Masih dari Bawen ada Ibu Reni. Mending duit kampanye dibagiin rata ke masyarakat daripada pemanfaatannya kurang efektif. Rakyat butuh makan, bukan pencitraan, minimal bisa bantu warganya buat makan sehari-hari. Baik, monggo ditanggapi setelah break ya. Setelah break nanti pendapat dari Pak Pujo, Pak Agus, pertanyaan-pertanyaan beliau juga para pendengar kita yang ada di rumah akan ditanggapi oleh ketiga narasumber kita setelah kita break sejenak. Jadi tetap di Prime Topic.
Diskusi terhangat Prime Topik Pilkada Sukses di masa pandemi akan kembali setelah berikut ini.